Akhirnya podcastnya Aisyah dengan Densu tayang ya. Kita jadi tahu terkait dari keberhasilan Aisyah dalam bisnis, di mana dan sebagainya. Dari prediksi saya kemarin itu ada simbol kartu harga diri yang harus dijaga. Tentunya ini juga ada kaitannya dengan pengungkapan dari keberhasilan Aisyah di podcastnya Denny Sumargo tersebut, karena dia merasa selama ini sudah kayak dihujat, dijatuhkan oleh hatersnya di negara Indonesia. Dari prediksi saya kemarin kan juga ada kartu yang menuntut sebuah keadilan. Makanya dia ingin para hatersnya mengetahui bahwa sosok Aisyah ini seperti ini loh. Ada punya usaha, kemudian akhirnya podcastnya Aisyah dengan Densu tayang ya. Kita jadi tahu terkait dari keberhasilan Aisyah dalam bisnis. Dari prediksi saya kemarin itu ada simbol kartu harga diri yang harus dijaga. Tentunya ini juga ada kaitannya dengan pengungkapan dari keberhasilan Aisyah di podcastnya Denny Sumargo tersebut, karena dia merasa selama ini sudah kayak dihujat, dijatuhkan oleh hatersnya di negara Indonesia. Dari prediksi saya kemarin kan juga ada kartu yang menuntut sebuah keadilan. Makanya dia ingin para hatersnya mengetahui bahwa sosok Aisyah ini seperti ini loh. Ada punya usaha, kemudian memiliki rumah dan lain sebagainya. Baru diungkap di podcastnya Denny Sumargo ya kan. Kemudian teman-teman, setelah adanya tayangan podcast tersebut, bagaimanakah hatersnya Aisyah ini? Apakah akan mengalami pengurangan ataukah tetap? Karena yang namanya seseorang itu kalau terlanjur membenci, dia susah menerima situasi di mana sosok yang dibencinya itu ada perubahan yang lebih baik, ada kondisi yang lebih baik dan lain sebagainya. Karena terlanjur membenci sehingga susah untuk melihat kebaikannya. Biasanya kan seperti itu. Tapi mari kita lihat di sini apakah akan ada perubahan pola pikir mereka dan lain sebagainya dalam memandang Aisyah ini. Apakah hatersnya ada penurunan? Pakai tetap saja. Jadi apapun yang dikatakan Aisyah di podcastnya Denny Sumargo tersebut tidak begitu mengurangi adanya jumlah hatersnya, jumlah pembencinya kepada dia. Ada simbol bergandengan tangan, semuanya itu ada kaitannya, karena rasa benci itu kalau sudah terlanjur melekat akan susah melihat kebaikan seseorang. Masih lekat di sini. Mengapa begitu? Karena tidak adanya kebijaksanaan di dalam dirinya, atau karena sudah tertutupi rasa bencinya itu, pada akhirnya pencerahan-pencerahan atau masukan-masukan berita-berita baik terkait Aisyah susah untuk diterimanya. Ini ya, ada simbol wisdom, kebijaksanaan yang susah menerima masukan-masukan baik terkait dari Aisyah. Nah, juga adanya simbol gosip yang berkembang. Nah, Aisyah ini gosipnya kan dulu ada kedekatan dengan Bunga dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadikan bahan dari pemikiran-pemikiran para hatersnya. Juga terkait dari hubungan Aisyah dengan Fuji yang menurut mereka kurang ada perjuangan untuk bisa mendapatkan Fuji dan lain sebagainya. Tapi mereka menutup mata bahwa ternyata dari kakaknya Fuji, dari keluarga Fuji juga sudah membangun benteng untuk sulitnya Aisyah menembus keluarga mereka, ya toh. Jadi sebenarnya dalam berpikir kita juga harus melihat dari dua sisi ya teman-teman.
Sehingga kita bisa cross check, oh kenapa Aisyah sulit mendekati Fuji, oh ternyata karena ini, oh ternyata kenapa para hatersnya Aisyah itu tidak menyukai Aisyah, oh karena masa lalu Aisyah yang begini. Jadi semua itu akibat dari sebab akibat di masa lalu dan di masa kini yang sudah terjadi. Selanjutnya ada simbol balance. Nah, kalau kita sudah bisa menelaah atau setidaknya terbuka pikiran kita menerima masukan, nasihat, perkembangan, perubahan dan lain sebagainya, ini nanti akan bisa ada balance. Tapi kembali lagi tergantung dari kebijaksanaan para hatersnya. Mau nggak melihat perkembangan yang ada? Mau tidak melihat dari kebaikan-kebaikan Aisyah dan lain sebagainya? Jangan melihat dari kekurangannya saja. Jadi kalau melihat seseorang itu harus paket komplit kayak gitu ya. Kebaikan dan kekurangannya disandingkan, lebih baik mana dan lebih apakah kekurangannya itu bisa ditoleransi atau tidak, seperti Aisyah di Indonesia ini menjanjikan atau tidak. Soulmate. Nah, sepertinya akan ada kerjasama Aisyah dengan seseorang atau pembisnis di Indonesia, entah itu di entertain, entah itu di bisnis dan lain sebagainya. Ada simbol soulmate ini ya. Untuk Aisyah ini angka lahirnya di elemen api kecil. Dia cocoknya di content creator memang. Jadi aktivitasnya, kreativitasnya ini bisa mendatangkan cuan daripada kalau dia hanya duduk di belakang meja ngurusi usahanya, bisnisnya yang lainnya. Jadi bisnis yang lainnya biarlah dipantau ya, tetap dipantau, tapi dia akan lebih sukses sebagai content creator nantinya. Karena apa? Di angka 3, kreativitas. Cuman di angka 3 ini orangnya suka bosenan dan suka berpetualang. Ini makanya dia suka kesana kemari. Juga orangnya sangat gercep dalam menghadapi sesuatu. Tapi juga hati-hati untuk Aisyah. Ada simbol duka cita di sini. Saya mengartikan duka cita di sini bisa jadi kerjasama dengan seseorang itu ujungnya nanti nggak bagus, atau duka cita ini adalah dimana sulitnya sebagian warga negara Indonesia menerima hadirnya Aisyah di negara Indonesia ini, karena ini ada simbol duka cita. Nah, apakah itu karena para hatersnya susah menerima kehadiran Aisyah di negara Indonesia? Ada perseveran, ketekunan. Seperti yang saya bilang di awal, kalau sudah benci itu susah untuk bisa menerima apapun itu. Kecuali kalau pikirannya, wawasannya sudah dibuka, sudah menerima masukan-masukan dari media sosial, latar belakang Aisyah, pekerjaan Aisyah, kesuksesannya dan lain sebagainya. Paling tidak sandingkanlah ya kebaikan dan keburukannya itu sebagai perbandingan. Dan di sini para hatersnya ini perseveran, akan tekun, tetap akan membenci Aisyah. Walaupun sudah dijelaskan di podcastnya Densu, tapi ini pembencinya akan tetap tekun membenci Aisyah. Nah ini loh ya, ini perseveran, ketekunan. Jadi minat Aisyah untuk bisnis di negara Indonesia atau kerjasama dengan sebagian orang atau pembisnis di Indonesia ini akan menghadapi ketidaksukaan dari para hatersnya, dan ini juga akan bisa berakibat kurang bagus untuk Aisyah, misalnya tentang kenyamanan, tentang kejiwaannya dan lain sebagainya ya. Karena kita tahu sendiri haters di Indonesia itu luar biasa. Selanjutnya, apakah lebih baik Aisyah tidak bisnis di negara Indonesia? Victim, ada simbol korban. Ya memang sebaiknya bisnis di negara lain akan lebih bagus daripada kalau dia bisnis di negara Indonesia.
Karena di sini ada simbol victim, korban, dimana kita juga tahu kan hatersnya Aisar ini luar biasa. Apapun yang dilakukan bisa salah di mata hatersnya ini. Jadi teman-teman, dari beberapa kartu ini, Aisar kalau tinggal di negara Indonesia atau bisnis di negara Indonesia akan menghadapi situasi dan kondisi yang kurang bagus terhadap kejiwaannya terutama. Ya, dia mungkin bisa bisnis dengan orang lain di negara Indonesia, tetapi nanti para hatersnya akan tetap menghujat dia, tetap memojokkan dia dan lain sebagainya. Apapun yang dilakukan dia akan salah di mata hatersnya, karena ini sudah ada ketekunan, sudah ada yang yang melekat di dalam pikiran hatersnya bahwa Aisar ini begini kayak gitu, dan itu susah diubah. Makanya di sini ketika Aisar bisnis di Indonesia, dia akan menjadi bulan-bulanan para haters. Manakah perasaan Fuji setelah Aisar collab bareng dengan Densu? Kita tahu saat ini Fuji lagi ada dekat dengan Pak Dewan. Hanya saja dari prediksi saya, untuk ke jenjang pernikahan, andai kata mereka menikah atau andai kata serius, entah itu dalam hal berpacaran atau saat menikah nanti, akan ada munculnya pihak ketiga yang perlu diwaspadai. Dan memang Fuji dengan Pak Dewan ini sangat ada ketertarikan. Tapi hati-hati maksudnya pihak ketiga ya. Bisa saat pacaran, bisa juga saat berumah tangga, seandainya mereka sampai ke jenjang pernikahan. Nah, mari kita kembali ke pertanyaannya, bagaimanakah pandangan Fuji ketika mengetahui podcastnya Aisar dengan Densu. Joy, jadi buat Fuji itu tidak ada masalah. Fuji masih senang-senang saja, tidak terlalu memikirkan kayak gitu. Mengapa begitu? Karena ada confusion. Karena di sini Fuji berpikir bahwa ada hal-hal yang membuat masalah Aisar dengan dirinya ini dibentur-benturkan. Dan dia tidak ingin dibingungkan oleh masalah tersebut. Nah ini ya, apapun yang ada kaitannya dengan Aisar akan selalu dikait-kaitkan dengan Fuji kayak begitu. Akan digosipkan seperti itu. Dan ini Fuji sudah siap menghadapi semuanya itu. Makanya ketika Aisar ada collab dengan Densu, dia tidak terlalu berpikir gimana-gimana begitu. Tapi dia juga merasa ini pasti akan menjadi biang nantinya, biang masalah atau pro dan kontra nantinya ketika ada pihak-pihak yang meniupkan berita-berita yang menggiring opini dan lain sebagainya. Makanya di sini ada simbol confusion. Nah itu yang menjadi pertanyaan atau dipertanyakan oleh Fuji, siapakah orang-orang ini yang selalu mengiring opini publik sehingga seakan-akan dia dengan Aisar itu ada masalah, ada pertengkaran, ada hal-hal yang gimana gitu. Makanya dia nih mempertanyakan gimana sih orang-orang ini kok selalu menjadikan saya sebagai bahan yang dikait-kaitkan dengan Aisar. Harapan Fuji ada simbol miracle, harapannya hubungan dengan Aisar bisa membaik ya. Dalam arti kata membaik ini sudah tidak terlalu digoreng-goreng oleh netizen atau oleh para haters, karena Fuji ini juga memiliki haters yang banyak ya. Tentunya sama dengan Aisar, ketika hatersnya itu menyerang pasti ada pikiran-pikiran yang tersakiti atau kejiwaannya yang agak down karena mengetahui atau membaca dari komentar-komentar para hatersnya. Impartiality dari Fuji juga menuntut adanya sebuah kebijaksanaan, keadilan. Dari Aisar kemarin juga menuntut ini ya kan. Jadi begini, baik Fuji maupun Aisar berharap para hatersnya ini berpikir dulu sebelum komentar.
Menimbang-nimbang dulu sebelum komentar. Jangan apapun yang dilakukan selalu dikait-kaitkan. Bisa jadi memang nggak ada keterkaitan dalam sebuah tayangan, kemudian digoreng, dihubung-hubungkan, yang pada akhirnya Fuji dan Aisyah dihujat oleh hatersnya. Ini makanya Fuji juga berharap adanya sebuah keadilan kepada dia. Tapi ternyata apa yang diharapkan itu jalan buntu. Nah, jadi harapan Fuji ini kayaknya tidak didengarkan oleh para hatersnya. Karena seperti yang hatersnya Aisyah ya, kalau sudah terlalu membenci Fuji, apapun yang dilakukan Fuji akan tetap salah di mata hatersnya. Dan para hatersnya tidak bisa melihat dari kebaikan Fuji. Jadi ya, makanya harapan Fuji untuk bisa mendapatkan sebuah perlakuan yang lebih bijak lagi, lebih adil lagi, ternyata menghadapi jalan buntu. Nah,